udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Selamat pagi semuanya. Seneng ya, sudah hari Minggu lagi. Kalian masih sekolah online atau udah sekolahnya di sekolah? Mau sekolahnya online, mau sekolahnya onsite, harus tetap rajin belajar. Dan juga jangan lupa hari Minggu harus tetap beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan panggil nama kita loh. Ya, iya. Tuhan panggil, kita dengar, kita jawab, kita mau ikut Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Lagi ya. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Ya, kita mau ikut Tuhan. Yuk, di awal kebaktian ini kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menyanyi dengan sepenuh hati dan juga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berkati kami semua melalui kebaktian sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang Losu mau ajak kalian untuk berdiri. Kita mau nyanyi pakai gerakan. Ikut Tuhan gak selamanya lancar. Kadang jatuh. Kadang juga dimusuhin sama orang. Kadang juga dijauhin sama orang. Tapi Yesus tetap nomor 1. Karena Dia adalah hidup kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Walaupun ku jatuh. Walaupun ku jatuh. Walaupun ku jatuh. Dimusuhi orang, dijauhi orang. Yesus tetap nomor 1. Kayu salib banggaku. Kemana-mana pun
Yesuslah hidupku. Lagi ya. Walaupun ku jatuh, kuprak. Walaupun ku jatuh, cuk. Dimusuhi orang, dijauhi orang. Yesus tetap nomor satu. Kayu salib banggaku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Yesus nomor satu. Yesus tetap nomor satu. Kayu salib banggaku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Ya, Tuhan Yesus itu yang menjadi nomor satu di hidup kita. Tapi kalau dimusuhin orang, sedih nggak? Sedih. Cuman jangan takut. Tuhan pelihara kita. Jangan takut kesusahan. Kita aman di tangan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan peliharamu. Sepanjang waktu Tuhan menjaga. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu. Baik, kedua. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu. Ya, semuanya yang kita perlu Tuhan memelihara kita, termasuk buat kebutuhan kita tiap-tiap hari. Tuhan pelihara, iya kan? Nah, melalui yang sudah Tuhan berkati buat kita melalui papa mama, yuk kita persembahkan untuk Tuhan. Bisa masukkan ke celengan, bisa scan barcode minta tolong papa mama, atau transfer. Udah, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita mau bawa persembahan kita ke dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, tolong berkati persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Tuhan, tolong supaya persembahan yang kami kumpulkan bisa memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita sekarang mau dengarkan cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang
mau ikut Tuhan Yesus meskipun susah. Kita nyanyikan lagu, saya juga mau ikut Yesus meskipun susah, meskipun menderita, selama-lamanya ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita nyanyi. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Siapkan Alkitabnya, kita sama-sama dengar firman Tuhan. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Saatnya hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap ya? Sekarang ada satu pertanyaan untuk kalian. Kalian tahu nggak penjara? Terus siapa aja sih yang ada di dalam penjara? Terus ada satu lagi nih. Di dalam penjara itu, atau di penjara itu, ada yang jaga nggak ya? Oke. Pasti adik-adik di rumah sudah tahu nih jawabannya. Betul sekali. Penjara itu adalah tempat untuk menghukum para penjahat. Tapi supaya para penjahat itu tidak kabur, maka pasti pintunya dikunci rapat dan kuncinya dipegang oleh penjaga penjara. Tapi adik-adik, di dalam Alkitab yang sekarang nggak usah mau ceritain, ada cerita tentang orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Padahal sebetulnya orang itu tidak bersalah adik-adik. Terus luar biasanya lagi, mereka dibebaskan tanpa membuka pintu penjara. Nah, penasaran kan? Yuk adik-adik kita dengar kisahnya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Hari ini kami berkumpul Tuhan di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau tadi telah memimpin kami saat memuji nama-Mu. Sekarang kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong siapkan hati kami, Tuhan tolong siapkan pikiran kami, biar setiap firman yang kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga yang akan pimpin, Saudara yang akan bercerita, Tuhan yang akan mampukan Saudara untuk bercerita dan mengeluarkan dengan kata-kata sederhana yang berasal daripada Kau saja. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalian ingat nggak cerita 2 minggu yang lalu, Cuncun bercerita bahwa keberanian Petrus dan Yohanes untuk mengabarkan Injil. Kira-kira kenapa ya mereka berani? Apa karena mereka hebat? Bukan. Mereka berani karena mereka tahu Allah yang menyertai mereka. Kita juga harus bisa meneladani keberanian mereka adik-adik untuk mengabarkan Injil pastinya. Nah, adik-adik, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes membuat banyak orang percaya kepada Kristus. Dan mereka punya kebiasaan yang baik.
mereka sering berkumpul di serambi Salomo. Di sana mereka ngapain ya? Mereka mengadakan persekutuan yang erat satu sama lain. Mereka dihormati adik-adik oleh banyak orang. Dan makin lama jumlah orang yang percaya kepada Kristus semakin banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di dalam persekutuan itu para rasul mengadakan banyak sekali tanda dan mujizat di antara orang banyak itu yang berkumpul di serambi tadi. Sehingga mereka membawa banyak orang yang sakit untuk keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tiang. Apa ya tujuannya? Mereka berharap ketika Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah satu dari mereka. Nah, adik-adik, luar biasanya banyak orang juga dari sekitar kota Yerusalem datang berduyun-duyun dan membawa orang-orang yang sakit, orang-orang yang diganggu roh jahat. Untuk apa? Untuk disembuhkan. Karena mereka percaya, dan mereka percaya bahwa mujizat terhadap mereka itu pasti terjadi. Nah, melihat keadaan banyak mujizat dan tanda, imam besar dan pengikutnya, yaitu orang-orang Saduki, bertindak. Kenapa mereka bertindak? Karena mereka iri. Iri kenapa ya? Para pengikut dan imam besar merasa takut orang-orang itu mengikut Tuhan. Karena kalau mereka mengikut Tuhan, berarti pengaruh mereka di tengah-tengah masyarakat itu jadi berkurang. Terus apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka menangkap para rasul, yaitu Yohanes dan Petrus, dan mereka dimasukkan ke dalam penjara kota. Nah, di sini luar biasa, kejadian luar biasa itu terjadi pada malam hari. Seorang malaikat Tuhan datang ke dalam penjara dan dibukanya pintu penjara. Terus para rasul dibawa keluar. Malaikat itu berkata kepada Petrus dan Yohanes, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup kepada orang banyak." Nah, mendengar perintah itu, para rasul Yohanes dan Petrus mentaatinya. Menjelang pagi, para rasul masuk ke bait Allah dan mereka mengajar di situ sesuai dengan perintah Tuhan. Wah, Petrus dan Yohanes berani ya. Nah, sementara itu imam besar dan pengikutnya menyuruh tuh para majelis tua-tua bangsa Israel, Mahkamah Agung, untuk berkumpul. Dan mereka menyuruh untuk membawa para rasul dari penjara. Namun apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka ke penjara, mereka kaget. Karena ketika ke penjara, kaget karena para pejabat melihat penjaranya kosong. Para rasul sudah tidak ada lagi di dalam penjara. Lalu mereka kembali untuk memberitahukan tentang itu. Memberitahukan bahwa para rasul sudah tidak ada lagi di dalam penjara. Dan luar biasanya, pintu penjara itu masih terkunci adik-adik. Dan para penjaganya pun masih ada di situ. Berarti para penjaga gak tahu bahwa para rasul sudah tidak ada di dalam penjara. Wah, mendengar laporan pejabat itu, kepala bait Allah dan imam-imam menjadi cemas dan bertanya-tanya, apa yang telah terjadi kepada para rasul? Nah, di tengah kecemasan mereka, kemudian datang seorang kepada mereka dan memberikan kabar bahwa para rasul yang kemarin di penjara sudah ada di bait Allah dan mereka sedang mengajar orang banyak. Wah, adik-adik, kisah ini sedikit sangat luar biasa ya. Para rasul dibebaskan Allah tanpa diketahui oleh penjaga penjara. Kuncinya pun pintunya pun masih terkunci. Jadi dari cerita hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Allah menyertai para rasul untuk membangun jemaat Allah. Tadi kita sudah dengar
ketika para rasul melakukan banyak tanda dan mukjizat, itu membuat jumlah orang yang percaya semakin bertambah banyak. Kenapa ya bisa terjadi? Semua itu bisa terjadi karena Allah lah yang menambahkan jumlah mereka. Artinya, Allah yang membangun jemaat melalui pernyataan Allah kepada para rasul. Dalam kisah ini yaitu Petrus dan Yohanes. Jadi, yang bisa kita pelajari juga untuk kita nih semua ya, kita belajar Allah sendirilah yang akan membangun dan menambahkan jumlah orang yang percaya, dan Allah juga akan menyertai kita pada saat kita mau mengabarkan Injil. Jadi harus selalu berani. Oke, yang kedua, pelajaran yang kedua itu kita tahu nih, Allah itu Maha Kuasa. Kalian ingat bagaimana para rasul keluar dari penjara? Ya, Allah mengutus malaikatnya untuk mengeluarkan mereka. Dan ternyata ketika para pejabat melihat, pintu penjaranya masih terkunci rapi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan Dia selalu menyertai orang yang percaya kepadanya. Allah kita Maha Kuasa. Jadi sekarang kita tahu ya, makin tahu kemahakuasaan Allah. Dia bisa melakukan apapun adik-adik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi, kalau kalian beranggapan Allah, saya kan masih kecil, tidak bisa mengabarkan Injil, kalian ingat, kita punya Allah yang Maha Kuasa. Allah sanggup membuat kalian menjadi pengabar Injil. Tapi, kalian tetap harus berdoa. Pada saat kalian mengabarkan Injil, kalian berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan, dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Nah, adik-adik, cerita Losa sampai di sini dulu ya. Apa yang akan terjadi selanjutnya sama para rasul, kita akan dengar kelanjutannya. Kalian tunggu ya. Oke, adik-adik, judul firman Tuhan hari ini yaitu rasul-rasul ditangkap dan dilepaskan. Bahan Alkitabnya dari Kisah 5 ayat 12 sampai 25. Ayat hafalannya dari mana ya? Kita baca sama-sama ya. Buka Alkitab kalian dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Seulang ayat hafalan kita, Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Sudah dibuka Alkitab kalian? Kita baca sama-sama. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Gampang ya? Dan harus selalu ingat ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian pemberitaan firman hari ini. Langsung aja kalian untuk berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Kau mengingatkan kami untuk terus berani mengabarkan Injil, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Ajar kami Tuhan untuk mampu mengabarkan Injil kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami yang belum percaya. Mampukan kami biarlah setiap firman yang kami sampaikan itu berasal daripada Engkau dan membuat mereka semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari selanjutnya apapun yang kami lakukan, semuanya kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Kita sudah dengar cerita tadi tentang rasul-rasul yang tetap memberitakan Injil Tuhan. Kenapa mereka begitu semangat? Karena kasih-Nya Tuhan yang begitu besar buat mereka. Itu yang mendorong mereka
memberitakan Injil selamanya. Yuk kita nyanyiin lagu Beritakan Injil Selamanya. Kasih Tuhan mendorong aku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, mengantar mereka padamu. Hanyalah Kristus Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong aku beritakan Injilnya selamanya. Kasih Tuhan mendorong aku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, mengantar mereka padamu. Hanyalah Kristus Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong aku beritakan Injilnya selamanya. Sekali lagi, kasih Tuhan mendorong aku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, mengantar mereka padamu. Hanyalah Kristus Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong aku beritakan Injilnya selamanya. Ya, kita mau selamanya beritakan Injil Tuhan. Sekarang tenangkan hati, kita mau sama-sama terima doa berkat. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Di akhir kebaktian kita mau sama-sama menaikkan syukur pada Tuhan yang kasih-Nya tidak terukur, sehingga segenap hidup kita harus kita persembahkan untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Segala Puji, Hormat juga Syukur. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Tuhan Yesus memberkati kalian. Kita jumpa minggu depan. Bye. The Lord lift his countenance upon